Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, kesehatan, serta kesempatan untuk berkumpul dalam suasana penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan, kesantunan, keadilan, dan moderasi bagi seluruh umat. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita merenungkan tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu moderasi beragama dan kesetaraan gender dalam kacamata Islam. Tema ini tidak hanya penting untuk dipahami secara intelektual, tetapi juga sangat bermakna dalam membentuk karakter umat dan tatanan sosial yang harmonis. Islam pada hakikatnya adalah agama moderat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menegaskan identitas umat Islam sebagai umat wasatan, sebagaimana termaktub dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, "Dan demikianlah kami jadikan kamu suatu umat yang pertengahan." Umat pertengahan adalah umat yang tidak melampaui batas, tidak berlebihan dalam beragama, tetapi juga tidak meremehkan ajaran syariat. Mereka berjalan dalam keseimbangan antara lahir dan batin, antara dunia dan akhirat, antara akal dan wahyu. Sikap moderat inilah yang menjadikan ajaran Islam selalu relevan dalam setiap zaman. Rasulullah SAW memberi peringatan keras agar umatnya tidak terjerumus dalam sikap ekstremisme. Dalam sabdanya, beliau berkata, "Hindarilah sikap berlebih-lebihan dalam agama, karena yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasyai. Sikap berlebihan dalam memahami agama melahirkan kekerasan, permusuhan, bahkan perpecahan. Sebaliknya, mengabaikan syariat melahirkan kelalaian dan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, moderasi adalah jalan tengah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus jalan keselamatan bagi umat. Jamaah yang dirahmati Allah, nilai moderasi ini juga sangat erat kaitannya dengan cara Islam memandang relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Islam menegaskan bahwa manusia, apapun jenis kelaminnya, memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah. Semua lahir dari asal yang satu, yakni dari seorang laki-laki dan perempuan. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa." Ayat ini menjadikan deklarasi bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Laki-laki tidak lebih mulia hanya karena ia laki-laki, dan perempuan tidak lebih rendah hanya karena ia adalah perempuan. Yang menjadi ukuran adalah ketakwaan dan amal kebaikan. Allah sekali lagi menegaskan dalam surat An-Nahl ayat 97, "Barang siapa yang mengajarkan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik." Ayat ini jelas menolak setiap bentuk diskriminasi. Amal manusia, entah laki-laki ataupun perempuan, memiliki nilai sama di sisi Allah. Tidak ada amal yang sia-sia. Jika kita menelusuri sejarah kehidupan Nabi, kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan dalam memperlakukan perempuan dengan penuh penghormatan, kasih sayang, dan keadilan. Beliau menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi besar dan Islam memberikan ruang sangat luas bagi mereka untuk berkontribusi. Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Nabi, bukan hanya pendamping hidup,
tapi juga penopang dakwah. Beliau adalah seorang pengusaha sukses, seorang bangsawan yang dihormati, dan sosok yang memberikan ketenangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa-masa awal dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang Khadijah, "Ia beriman kepadaku ketika orang lain mengingkariku." Ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam dakwah tidak bisa diremehkan. Aisyah radhiyallahu anha adalah contoh lain bagaimana perempuan menempati posisi terhormat dalam ilmu pengetahuan. Beliau meriwayatkan lebih dari 2000 hadis dan menjadi rujukan para sahabat dalam perkara agama. Ulama besar seperti Az-Zuhri bahkan berkata bahwa jika dibandingkan, ilmu Aisyah lebih unggul dibanding ilmu kebanyakan sahabat laki-laki. Kita juga mengenal Ummu Salamah radhiyallahu anha yang memberikan saran strategis kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Hudaybiyah. Masukan beliau diterima Rasulullah SAW yang menjadi solusi bijak yang menyelesaikan kebingungan para sahabat. Dan jangan lupa Nusaibah binti Ka'ab, seorang perempuan pemberani yang ikut membela Rasulullah SAW dalam perang Uhud hingga tubuhnya terluka parah. Semua kisah ini menunjukkan betapa Islam memberikan ruang dan kehormatan yang sangat besar kepada perempuan. Mereka bukan sekedar pelengkap, melainkan penopang, penyejuk, dan mitra sejati laki-laki dalam kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, namun dalam perjalanan zaman muncul dua ekstrim yang harus kita hindari. Di satu sisi, ada kelompok yang meminggirkan perempuan, menutup akses mereka terhadap pendidikan, partisipasi sosial, atau bahkan hak-hak dasar dengan alasan ingin melindungi mereka. Padahal yang terjadi adalah mengabaikan potensi dan amanah besar yang Allah berikan kepada perempuan. Di sisi lain, muncul kelompok yang ingin menghapus seluruh perbedaan gender dalam Islam, menolak sebagian aturan syariat yang memang dibangun atas dasar hikmah dan keseimbangan. Mereka ingin menyeragamkan segala hal, seolah-olah perbedaan peran adalah bentuk ketidakadilan. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan. Laki-laki dan perempuan setara dalam kemuliaan, dalam hak dasar, dan dalam peluang kebaikan. Namun keduanya tetap memiliki peran yang berbeda dalam beberapa hal, dan perbedaan itu bukanlah bentuk diskriminasi, tetapi bagian dari kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, hubungan laki-laki dan perempuan dibangun atas prinsip keadilan, kasih sayang, dan kerjasama. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan bukanlah saingan yang saling menyingkirkan, tetapi sahabat yang saling menguatkan dan saling menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW memberikan pedoman yang sangat indah tentang bagaimana perempuan harus diperlakukan. Beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya." Hadis riwayat Tirmizi. Standar kebaikan laki-laki dalam Islam dapat dilihat dari cara ia memperlakukan perempuan dalam keluarganya, dengan kasih sayang, kelembutan, penghormatan, dan keadilan. Dalam kehidupan modern, nilai-nilai moderasi ini menjadi semakin penting. Kita hidup dalam era global yang menghadirkan dua tantangan besar, radikalisme yang mengatasnamakan agama dan ekstremisme liberal yang menolak batasan syariat. Jika tidak berhati-hati, umat Islam bisa terseret dalam salah satu ekstrim ini. Karena itu, moderasi menjadi fondasi untuk menjaga umat tetap berada di jalan yang benar. Keluarga menjadi benteng pertama. Orang tua perlu mengajarkan keadilan kepada anak-anak, tidak membedakan kasih sayang atau kesempatan antara anak laki-laki dan perempuan. Sekolah harus menjadi tempat aman tanpa stereotip gender, dan masyarakat perlu membuka ruang bagi perempuan untuk berperan selama tetap berada dalam koridor syariat. Jamaah yang dirahmati Allah, pada akhirnya seluruh nilai moderasi dan kesetaraan gender ini bukanlah nilai baru.
Ini adalah inti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang mengangkat martabat manusia dan membawa kedamaian bagi seluruh makhluk. Semoga Allah menjadikan kita umat yang moderat, umat yang adil, umat yang menjauhi kekerasan dan diskriminasi. Semoga keluarga kita dipenuhi kasih sayang, dan semoga laki-laki serta perempuan dapat berjalan bersama membangun kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwafiq ila qawamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.